Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Hemalia Putri. Saya merupakan mahasiswa dari Global Institute of Technology and Business. Di sini saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian, kertas kerja, dan laporan keuangan dari New Theater. Berikut merupakan keterangan neraca saldo dari New Theater pada tanggal 31 Desember 2020. Yang pertama ada kas sebesar 1.700.000 di debit, perlengkapan suppliers 900.000 di debit, asuransi dibayar di muka 2.400.000 di debit, iklan dibayar di muka 3 juta di debit, gedung 80 juta di debit, akumulasi penyusutan gedung 16 juta di kredit, peralatan 25 juta di debit, akumulasi penyusutan peralatan 7.500.000 di kredit, utang usaha 5 juta di kredit, utang hipotek 10 juta di kredit, modal M Dudung 50 juta di kredit, Prive M Dudung 1 juta di debit, pendapatan penjualan tiket 40 juta di kredit, pendapatan iklan 3 juta di kredit, beban gaji 6.500.000 di debit, beban sewa film 8.500.000 di debit, beban pemeliharaan gedung 1.500.000 di debit, beban bunga 895.000 di debit, beban serba-serbi 105.000 di debit. Jadi total neraca saldo New Theater debit dan kredit sebesar 131.500.000. Selanjutnya ada data penyesuaian per 31 Desember 2020. Selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian. Kita akan melihat terlebih dahulu data penyesuaiannya. Yang pertama ada persediaan perlengkapan. Persediaan perlengkapan di sini merupakan sisa dari perlengkapan tersebut sebesar 200.000. Maka kita akan lihat jurnal penyesuaian dari perlengkapan tersebut. Terdapat keterangan di sini beban perlengkapan, debit, dan perlengkapan kredit sebesar 700.000. 700.000 ini didapat dari perlengkapan suppliers yang ada di neraca saldo sebesar 900.000 dikurang sisa perlengkapan yaitu 200.000. Jadi untuk data penyesuaiannya, data penyesuaian beban perlengkapan debit dan perlengkapan kreditnya sebesar 700.000. Lanjut, asuransi dibayar pada tanggal 1 Mei untuk 1 tahun. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya, kita lihat terlebih dahulu asuransi dibayar di muka yang ada di neraca saldo, yaitu sebesar 2.400.000. 2.400.000 dikalikan dengan 8 bulan. 8 bulan tersebut dari bulan Mei sampai bulan Desember, lalu per 12 bulan. Data penyesuaiannya, di sini beban asuransi di debit, asuransi dibayar di muka kredit sebesar 1.600.000. Lanjut, iklan dibayar di muka 3 juta untuk 50 kali penerbitan. Iklan yang telah diterbitkan sudah 40 kali. Cara menghitungnya yaitu iklan yang sudah diterbitkan 40 kali dibagi 50 kali penerbitan dikali 3 juta. Jadi data penyesuaiannya di sini ada beban iklan di debit, iklan dibayar di muka di kredit sebesar 2.400.000. Lanjut, penyusutan gedung ditetapkan 5%. Kita lihat
akun gedung yang ada di neraca saldo sebesar 80 juta. 80 juta dikali 5% didapat 4 juta. Jadi, untuk data penyesuaiannya, beban penyusutan gedung di debit sebesar 4 juta dan akumulasi penyusutan gedung di kredit sebesar 4 juta. Lanjut, ada penyusutan peralatan ditetapkan 10%. Kita akan lihat peralatan yang ada di neraca saldo yaitu sebesar 25 juta. 25 juta ini dikalikan 10%, didapat 2.500.000. Jadi untuk data penyesuaian di sini terdapat beban penyusutan peralatan di debit sebesar 2.500.000, akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 2.500.000. Selanjutnya ada gaji bulan Desember yang belum dibayar sebesar 250.000. Maka akun data penyesuaiannya terdapat beban gaji di debit sebesar 250.000 dan hutang gaji di kredit sebesar 250.000. Karena gaji tersebut belum dibayarkan. Selanjutnya ada bunga yang masih harus dibayar. Bunga yang masih harus dibayar sebesar 50.000. Maka untuk jurnal penyesuaiannya ada beban bunga sebesar 50.000 di debit, hutang bunga sebesar 50.000 di kredit. Jadi total jurnal penyesuaian untuk New Theater sebesar 11.500.000 di debit dan 11.500.000 di kredit. Setelah membuat jurnal penyesuaian, kita akan membuat neraca lajur atau kertas kerja. Neraca lajur New Theater per 31 Desember 2020. Di sini terdapat neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Yang pertama, kita akan membuat ulang neraca saldo yang telah kita buat sebelumnya. Di sini saya sudah buat neraca saldo dari yang sebelumnya sudah kita buat. Totalnya sama sebesar 131.500.000. Jurnal penyesuaiannya pun sama. Jurnal penyesuaian ini diambil dari yang sudah kita buat sebelumnya. Totalnya sama sebesar 11.500.000. Selanjutnya ada neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo setelah penyesuaian ini merupakan daftar saldo yang dibuat setelah proses jurnal penyesuaian. Mengapa diperlukan penyesuaian? Karena pada dasarnya, sebelum menyiapkan laporan keuangan yang berbasis aktual, maka perlu melakukan penyesuaian beberapa akun. Di sini saya sudah membuat neraca saldo setelah disesuaikan. Hasil akhirnya yaitu sebesar 138.300.000. Setelah kita membuat neraca saldo setelah disesuaikan, kita membuat laporan laba rugi. Membuat laporan laba rugi, di sini kita hanya menghitung mulai dari pendapatan sampai beban-beban saja. Untuk laporan laba rugi, debitnya terdapat 29 juta, kreditnya 43 juta. Maka selisih dari debit itu terdapat 14 juta.
Jadi, hasil dari laporan laba rugi debit dan kredit sebesar 43 juta. Selanjutnya, setelah membuat laporan laba rugi, kita membuat neraca. Neraca di sini kita hitung mulai dari kas sampai dengan prive. Dari kas sampai dengan prive. Neraca untuk debit itu didapat 109.300.000. Jangan lupa hutang gaji dan hutang bunga juga dicatat di dalam neraca. Maksud saya dihitung di dalam neraca tersebut. Jadi setelah prive, kita juga tidak lupa menghitung hutang gaji dan hutang bunga yang ada di kredit. Untuk kredit, neraca untuk kreditnya yaitu sebesar 95.300.000. Jadi selisih dari kredit tersebut itu sebesar 14 juta. Hasil dari neraca debit dan kredit sebesar 109.300.000. Setelah neraca lajur kita buat, sesudah neraca lajur kita akan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Pertama kita akan menghitung laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa sebesar 43 juta. 43 juta ini didapat dari pendapatan penjualan tiket 40 juta dan pendapatan iklan sebesar 3 juta. Jadi pendapatan jasanya sebesar 43 juta. Beban usaha di sini kita hanya menghitung beban-beban saja. Terdapat beban gaji sebesar 6.750.000. Beban sewa film 8.500.000. Beban pemeliharaan gedung 1.500.000. Beban bunga 945.000, beban serba-serbi 105.000, beban perlengkapan 700.000, beban asuransi 1.600.000, beban iklan 2.400.000, beban penyusutan gedung 4 juta, beban penyusutan peralatan itu sebesar 2.500.000. Jadi total beban usaha yaitu 29 juta. Laba bersih. Laba bersih ini didapat dari pendapatan jasa sebesar 43 juta dikurang total beban usaha sebesar 29 juta. Jadi terdapat laba bersih sebesar 14 juta. Selanjutnya kita akan menghitung laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas modal M Dudung 1 Desember itu sebesar 50 juta. Laba bersih yang diperoleh bulan Desember itu 14 juta didapat dari laporan laba rugi, didapat dari laba bersih yang ada di laporan laba rugi. Pengambilan prive Dudung itu 1 juta. Jadi laba bersih diperoleh bulan Desember dikurang pengambilan prive M Dudung, terdapat penambahan terhadap modal sebesar 13 juta. Lalu modal Dudung
pada tanggal 31 Desember 2020 itu 63 juta. 63 juta didapat dari modal M Dudung 1 Desember ditambah dengan penambahan terhadap modal M Dudung sebesar 13 juta. Jadi modal M Dudung 31 Desembernya itu 63 juta. Selanjutnya neraca. Neraca terdapat aktiva dan kewajiban. Di sini ada aktiva lancar. Aktiva lancarnya terdiri dari kas sebesar 1.700.000, perlengkapan sebesar 200.000, asuransi dibayar di muka 800.000, iklan dibayar di muka 600.000. Jadi total aktiva lancarnya yaitu 3.300.000. Aktiva tetap itu terdiri dari gedung sebesar 80 juta dan akumulasi penyusutan gedung 20 juta. Akumulasi penyusutan gedung ini didapat dari, bisa kita lihat di neraca lajur. Akumulasi penyusutan gedungnya itu sebesar 20 juta. Kita bisa lihat di neracanya. Selanjutnya ada peralatan sebesar 25 juta dan akumulasi penyusutan peralatannya sebesar 10 juta. 10 juta ini bisa kita lihat juga di neraca lajur pada akumulasi penyusutan peralatan. Jadi total aktiva tetap dari gedung 80 juta dikurang akumulasi penyusutan gedung 20 juta, hasilnya yaitu 60 juta. Dan peralatan 25 juta, akumulasi penyusutan peralatan 25 juta dikurang 10 juta, hasilnya 15 juta. Jadi total aktivanya yaitu sebesar 78.300.000. Selanjutnya kita menghitung kewajiban dan ekuitas. Kewajiban lancar terdiri dari hutang usaha 5 juta, hutang hipotek 10 juta, hutang gaji 250.000, hutang bunga 50.000. Jadi total kewajiban lancar dari hutang-hutang tersebut yaitu sebesar 15.300.000. Ekuitas di sini terdapat modal M Dudung. Modal M Dudung didapat dari modal M Dudung pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 63 juta. Jadi total kewajiban dan ekuitas itu sebesar 78.300.000. Sekian penjelasan jurnal penyesuaian, kertas kerja, dan laporan keuangan dari Neo Theater yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.